Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa ULM Channel, kembali lagi bersama saya Dewi dalam program Pos Malam. Nah pemirsa, di samping saya telah ada dua narasumber. Nah, tak kenal maka tak sayang, terlebih dahulu kita kenalan dulu. Di sebelah kiri saya ada Mas Alvin Haikal, beliau dari Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Di sampingnya lagi ada Mbak Arisa Natasyawangi dari Universitas Negeri Padang. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang MBKM ataupun pertukaran mahasiswa. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita berkenalan dulu lebih dalam dengan kedua narasumber kita. Boleh nih Mas Alvin dan Kak Arisa say hi dulu ke pemirsa yang ada di rumah gitu. Hai. Baik. Nah, Halo. boleh dong ceritain sedikit aja tentang prodi asalnya, di sana prodi apa dan di sini milih prodi apa? Kalau saya kebetulan karena program pertukaran mahasiswa ini kan boleh memilih lintas jurusan. Kalau saya kebetulan kemarin mau lintas jurusan, tapi sama Kaprodi katanya biar di namanya tuh apa? Dikonversikan. Jadi kemarin katanya yang satu jurusan aja katanya. Jadi di sana saya hukum, di sini juga ngambil hukum. Seperti itu. Kalau Mbak Arisa gimana? Kalau akunya dari PT Asal itu aslinya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian di sini ambilnya pendidikan PGSD maksudnya. PGSD. Nah, itu pun dapat persetujuan juga dari Kaprodi karena sama-sama pendidikan nih, jadi boleh lincur gitu. Gitu. Terus dapat kabar tentang, pertama kita bahas tentang MBKM dulu. Dapat kabar tentang pertukaran mahasiswa itu dari mana? Kalau saya pribadi dulu karena saya tinggal di asrama, bisa dikatakan pondok pesantren. Di pondok itu ada teman saya, kakak tingkat saya itu ikut PMM 1. Di situ dari awal dia berangkat kayak kelihatannya kok asik banget itu. Dulu pas saya masih jadi maba. Terus kesini dia pulang dari kebetulan dia pertukaran dulu di Jambi. Pulang ke sana menceritakan momen-momen dia di Jambi itu seperti apa, dan saya tertarik akan ikut itu. Kemudian beliau teman saya itu mengasih saran kepada saya untuk ikut PMM 2, dan di situ saya modal nekat aja, dan emang keinginan diri saya kayaknya asik juga sih belajar sembali healing gitu kan. Belajar sembali bermain itu asik juga gitu kan. Makanya di situ saya kepoin IG-nya, kepoin IG PMM, saya cari info-info tentang PMM ini, dan memang sampai detik ini saya mengikuti PMM luar biasa sekali. Seperti itu. Menyenangkan ya? Menyenangkan sekali. Kalau Mbak Arisa sendiri? Kalau aku dari PMM 1 sih udah ngikutin gitu kan dari awal pembukaan itu. Apalagi waktu itu temanku emang udah ada yang ikut PMM 1 gitu. Jadi dia ikut di Budi Utomo, terus dia banyaklah cerita gini, sering VC ini, aku kesini nih, cepetan ikutan katanya gitu kan. Akhirnya mencoba terus, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa di PMM 2. Ada penyesalan tidak? Tidak ada sama sekali. Enggak ya. Jadi kayak ibarat kata kalau ada 2-3 kalau boleh ikut lagi ya. Kalau boleh ikut lagi. Cuman sayangnya nggak boleh ya. Iya, benar. Iya. Nah, kan banyak banget nih orang-orang mungkin yang dari Sumatera bisa ke Jawa. Terus kok Mbak Arisa nih pertama, kok tahu Kalimantan dan Universitas Samumangkurat itu dari mana? Nah, kalau aku sih kemarin tuh karena kebanyakan dari prodiku kan pendidikan agama Islam, kebanyakan mereka tuh ngambil di Jawa gitu. Otomatis kalau misalkan aku ke Jawa nih, keluarga di Jawa juga, teman-teman pada di Jawa, masa aku ke Jawa juga sih? Pingin beda ya? Pingin yang beda. Akhirnya udahlah nyoba kemana ya, ke Sumatera nggak mungkin karena asli dari Sumatera kan. Akhirnya mau nyoba ke daerah Papua nggak mungkin, nggak dibolehin juga. Akhirnya udah ke Kalimantan aja, nggak taunya dapatnya di ULM gitu. Itu pilihan 1, pilihan 2-nya apa tuh? Yang pertama waktu itu sih kalau nggak salah pertama masih di Jawa sih waktu itu kan. Terus ketika finalisasi aku ubah yang Kalimantan jadi pilihan 1, yang Jawa pilihan 2, akhirnya lolos di pilihan pertama. Alhamdulillah ya, dan senang untuk itu ya. Iya. Kalau Kalau saya sendiri dulu
milih sebenarnya Kalimantan itu pilihan kedua saya. Satu. Pilihan pertama itu dulu di Sulawesi, Sulawesi. Universitas Bosowa. Nah, kebetulan saya dengan teman saya ngurus berkas bareng dari awal sampai pemilihan PT pun sama. Pokoknya kita harus bareng-bareng berdua sama teman saya itu. Kebetulan teman saya keterima di Bosowa, saya keterima di Unlam, dan memang kita ditakdirkan tidak bersama. Padahal gitu. milihnya sama Milihnya urutannya. sama urutannya sama, ngekliknya juga detik itu sama juga, ngurus berkasnya sama, tapi memang mungkin kita harus berpisah dan mengenal teman baru gitu. Definisi dipisahkan oleh takdir. Oleh takdir, betul. Baik. Nah, lalu yang selanjutnya nih, pendapat dulu. Ya. Selama berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Kuliah di Universitas Lambung Mangkurat ini adalah cita-cita yang mungkin dari sebelumnya tidak saya bayangkan. Karena mungkin dari segi fasilitas, dari segi pembelajaran yang saya dapatkan di sini mungkin berbeda dengan apa yang saya dapatkan di kampus asal. Karena di sini kebetulan dosen-dosennya luar biasa, kebanyakan juga dari prof, orang-orang hebat semua, dan teman-teman di hukum di sini juga terutamanya apalagi jago public speakingnya itu luar biasa kalau saya akui di sini. Dan memang kuliah di Unlam seperti yang dikatakan oleh dosen modul Nusantara di kelompok saya itu, beliau mengatakan jangan takut untuk beradaptasi. Karena kalau kita menghargai orang-orang di Kalimantan, khususnya anak-anak mahasiswa di Unlam, maka orang itu akan lebih menghargai kamu. Tapi kalau kamu berbuat yang semena-mena, gitu ya, dia akan lebih semena-mena kepada kita. Dosen saya mengatakan itu dan saya terapkan prinsip itu, dan memang alhamdulillah anak-anak hukum, anak-anak Unlam khususnya di sini welcome banget sama kita. Pokoknya kita tuh Anda sopan kami segan ya. Itu prinsipnya anak Kalimantan seperti itu. Ya. Jadi kesannya menyenangkan lah ya. Menyenangkan luar biasa. Dan tidak ada penyesalan ya. Tidak ada sama sekali penyesalan. Mungkin penyesalan sih tidak, cuman mungkin rasa rindu kami kepada orang tua di rumah. Itu aja sih mungkin yang jadi ini sih. Seberapa rekomen nih ini Unlam untuk junior-junior selanjutnya, PMM selanjutnya di kampus kamu? Ya. Dari segi fasilitas terutama, kemudian dari segi kepengurusan tim PMM khususnya sendiri, Ibu Diani khususnya dan tim-tim yang lainnya, admin, dosen modul, dari kami awal berangkat sebelum kesini pun kami sudah merepotkan beliau semua. Karena ibu ini gimana? Terus kami kalau di asrama itu seperti apa? Kok mahal bu gitu? Kok harganya segini? Beliau dari harga yang mungkin cukup mahal, beliau mengusahakan kepada pihak asrama gimana caranya agar akomodasi 500 ya bayarnya harus 500 seperti itu. Itu usaha beliau luar biasa. Kemudian dari awal kami berangkat sampai ke bandara kami disambut pakai spanduk, itu luar biasa. Kemudian ada yang dikasih bunga juga sama dosen, dan itu adalah hal yang mungkin luar biasa. Mungkin tidak kalian dapatkan di kampus kalian karena menurut saya Ibu Diani sebagai ibu saya sendirilah, apalagi dosen-dosen modul Nusantara, ada Pak Agus, ada Bu Yuanita, ada juga Pak Zen. Itu menurut saya adalah orang tua saya di Kalimantan. Gitu. Kalau Mbak Arisa sendiri nih, seberapa mengesankannya ULM tuh? Gimana ya? Kalau mengesankan, semua berkesan banget di sini. Bagaimana cara kita memaknai aja semuanya sih sebenarnya. Cuman kalau untuk semua yang udah dari awal berangkat sampai sekarang, luar biasa banget sih yang didapatkan. Apalagi kemarin pas waktu sakit, emang bener-bener ya kenapa juga kita anak perantauan ya jauh gitu. Kita nggak ada orang tua, harus di sini ditemukan oleh orang-orang baik gitu. Seperti yang diceritakan tadi oleh Alvin tadi, ya dosen-dosen di sini adalah orang tua kita gitu. Terus kemudian ada sih kayak misalkan baru datang ke sini kan nggak tahu nih ya, apalagi waktu awal datang ke sini tuh kan aku yang paling terakhir datangnya. Kalau terakhir ya? Iya, kalau malam ya itu? Itu hari pertama, tapi di kloter terakhir sekitar jam 9 baru datang. Oh iya benar. Dan berhenti di Banjarmasin, aku sendirian, yang lain pada ke Banjarbaru. Jadi anak-anak yang di depan nungguin tuh udah pada pegel gini. Ini siapa sih sebenarnya yang ditungguin lama banget gak ini katanya gitu. Ternyata orang yang ngomong itu teman dekatku sendiri. Oh ya ampun. Gitu. Sampai ini, ya Allah ternyata yang ditungguin ternyata tuh kamu katanya gitu. Lama banget katanya gini.
pertama datang kesannya agak sedikit kurang Iya. menyenangkan ya. Iya, tapi lama-lama oh ternyata ya kayak gini. Kita harus ya Kalau dari beradaptasi. Kak Arisa sendiri, ULM rekomen nggak buat tujuan inbound selanjutnya? recommended banget sih kalau Sangat itu. rekomen Sangat ya. recommended. sangat Dari segi apa tuh? dari segi bentuk fasilitas maksudnya, kemudian pelayanannya, terus untuk pendidikan yang dikasih di sini kayak misalkan dosen-dosennya yang ngajarin kita gimana gitu. Jadi bukan cuma tentang ilmu kita tentang belajar, tapi bagaimana cara kita untuk ini loh kamu tuh di tempat orang kamu harus bisa kayak gini beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Sebelumnya udah ngerantau ya? Sebelumnya emang kami berdua tuh rantauan. Oh, jadi ini Iya. rantau selanjutnya, The Iya. Next of Rantau. Kalau ini Jambi Padang, kalau saya Jawa Barat, Jawa Tengah. Oh, gitu. iya, iya. Seperti itu. Baik, kan kalau kita PMM itu tidak hanya soal kuliah ya, Iya, ada yang betul. namanya modul Nusantara. Modul Nusantara. Apa aja nih yang didapat dari modul Nusantara? Untuk modul Nusantara itu sendiri, alhamdulillah untuk seluruh, karena kami kemarin sudah melaksanakan perpisahan ya teman-teman, dan mungkin untuk modul Nusantara sebagian kelompok memang sudah semua, sekarang tinggal kontribusi sosial. Dan untuk modul Nusantara dulu yang paling berkesan pertama adalah klotok. Itu ciri khas Belum pernah Banjarmasin. ketemu ya? Belum pernah, karena di Jawa itu khususnya di kampung halaman saya nggak ada klotok. Transportasinya darat semua ya? Transportasinya darat semua, motor ini, jadi polusi itu luar biasa. Kalau di sini, wah, jadi berkesan kayak seneng banget rasa ikut naik klotok itu perahu gitu. Terus kemarin diajak pertama saya diajak, khususnya teman kelompok saya diajak ke makan kuliner di ciri khas sini, yaitu soto Bang Ahmad. Soto Bang Iya, Ahmad. soto Bang Ahmad itu luar biasa, enak banget. Karena saya juga di Jawa, di Sumatera pun, di mana-mana pun pasti ada soto. Cuman yang paling terkenal adalah soto Banjar. Dan saya merasakan secara langsung rasanya soto Banjar di sini. Tidak gitu. menyesal ya? Tidak menyesal. Nanti pas pulang beli ini, ada tuh mie soto 5 kulit. Iya, itu buat oleh-oleh nanti. Iya, iya, oleh-oleh buat benar-benar. keluarga. Iya. Itu Terus gimana pas ketemu klotok tuh kayak, wah, iya, senang banget gitu. Dulu pernah sih kayak naik perahu, cuman dipantau karena pantai, karena deket rumah saya ke pantai itu sekitar 1,5 jam lah. Itu pernah naik perahu, senang banget waktu masuk kecil. Sekarang udah dewasa, naik perahu klotok lagi kok kayak wah, Beda kayak masa vibes-nya ya. iya, baya vibe-nya banget itu. Terus diajak pertama itu dulu ke 0 km Siring, khususnya karena familiar banget kan Siring itu. Terus yang paling berkesan adalah kami diajak ke Pasar Terapung. Itu sih ya, Pasar Terapung, karena vibes-vibesnya tuh vibes ini banget kayak Brunei Darussalam banget. Iya, emang serius. udah pernah ke Brunei? Enggak, karena bapak saya dulu kerja di Brunei. Saya ceritakan, Pak, ini saya di Pasar Terapung kayak gini. Kok ini kayak di Brunei katanya? Karena bapak saya dulu mungkin ada sekitaran 5 tahun ke 10 tahun lah di Brunei gitu. Itu di Brunei ada, oh di Kalimantan juga ada juga. Brunei gitu. kearifan lokal. Iya, Brunei kearifan lokal. Kalau Luar Mbak biasa. Arisa sendiri modulnya udah kemana aja? Mungkin kurang lebih sama aja sih. Satu Dan kelompok ya? beda. Oh, Beda beda. kelompok. Cuman time-nya aja yang beda itunya. Cuman kalau tempat-tempatnya hampir sama. Hampir sama semua. Sekarang Siring jadi tempat nongkrong nggak? Ya, Karena teman-teman dekat, gabut. mudah diakses gitu Iya, ya. benar. Pernah naik ini nggak? Bus Tayo? Bus Tayo Udah. itu transportasi anak PMM sebenarnya. Iya, karena kami nggak difasilitasi kendaraan bermotor, mobil, cuman ada sepeda. Cuman kalau ke sini kan pakai sepeda kan kejauhan. Dan gitu. orangnya banyak, Iya. satu sepeda gimana Iya, ya gitu? Bener. Jadi kami menggunakan transportasi yang ada. Bahkan kami mau silaturahmi ke teman-teman yang di Banjarbaru pun kami pakai ini. Tayo. Iya. Tempat paling jauh dikunjungin selama di Banjarmasin? Tempat paling jauh di Banjarmasin atau di Kalimantan? Selama PMM di sini Oh, deh. di sini. Kebetulan nanti itu kontribusi. Belum. Nanti tanggal, ya belum. Tanggal? Ini nanti tanggal 25-26, khususnya kelompok saya sendiri mau ke Pantai Angsana. Wih, Ya, Pantai mau kontribusi ke Angsana. sana. Kami di sana kegiatannya mau tanam pohon, kemudian bersih-bersih pantai. Di sana mau juga ada ya kayak sebatas permainan. Juga nanti di sana kita merayakan perpisahan terakhir dengan kelompok. Ibu dosen modulnya keren banget. Keren Siapa tuh banget. ibu dosennya? Ibu Yuanita. Wih, Keren. saya hai ke ibunya. Ya, Bu. Makasih, Sama Bu. ini jangan lupa mentor yang tersayang Kak Aul. Oh, Kak Aul. Kalau Kak Arisa sendiri kemana?
Nah, teman-teman udah duluan ke kampus ya, aku ditinggal di sini. Oh iya, karena sempet sakit ya. Iya. Sakit kemarin. Karena teman-temannya paling jauh ke Loksado, kalau ke Arisa kemana? Paling ke Bekantan kemarin ya. Iya. Oh, iya. Bekantan di Siring. Bukan di apa Yang namanya? Itu yang Pulau Surya. Pulau Surya. Oh, saya juga Iya. belum. Malah keduluan Belum. tamu ya. Itu gimana tempatnya? Seru nggak? Itu semacam pantai atau hutan atau apa gitu? Hutan. 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 Kamu tahu kamu Ya pergi karena juga? saya udah kesana juga. Oh, kamu kemana-mana ya? Saya kemana-mana. Lebih banyak guys perjalanannya. Iya. Nah, ketika mendengar kata Kalimantan nih, apa yang pertama kali kalian pikirin? Kalimantan. Mm-mm. Yang saya pikirin pertama kali kenangan sih. Kenangan, Iya, karena bakal pergi ya? Bakal pergi dan ini akan Oh, iya menjadi bener kenangan. sih. Iya. Kalau Kalimantan itu dulu teman-teman saya yang di Unsik kan dulu pertama saya mau berangkat dulu saya pamitan, khususnya ke anak-anak organisasi saya. Kemudian saya di sana ikut organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya pamitan dengan teman-teman saya, senior-senior saya pamit mau ke Kalimantan. Dan banyak orang yang pengen ke Kalimantan tapi tidak tercapai, dan saya tidak ada cita-cita pengen ke Kalimantan sama sekali, tapi dengan adanya program ini bisa Sampai. membawa saya sampai ke sini Iya, gitu. iya, iya. Dan Kalimantan sendiri menurut saya memang sejuk, nyaman, dan orang-orangnya yang paling penting adalah ramah sekali. Ramah ya. Ramah sekali. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita ramah, beliau ramah. Kalau kita jahat gitu. Pokoknya mah yang penting sopan, Yang nanti penting kita sopan. segan. Ya, betul. Kalau Mbak Arisa, apa tuh gambarannya pas dengar kata Kalimantan? Ini pertama kali ya, pertama kali di sini. Kalau pertama kali pas orang tua tahu aku lulus di Kalimantan. Apa? Di Kalimantan? Tuh lihat TV katanya. Hutan. Tuh kayak gitu bentuknya, mau ke sana katanya. Ih, bukan yang kayak gitu gitu kan. Oh, di benak orang tua hutan ya? Iya, Kalimantan itu hutan. Oh, iya, iya. Bukan yang kayak gitu, bukan katanya. Jadi berusaha yakinin. Enggak kok, enggak kayak gini, beneran enggak kayak gini. Oh, jadi sempat Nah, ya. terbersit, oh ini pedalaman gitu. Iya, Iya. kan gitu. Kesini, wah ternyata tidak seperti yang Maju juga kok, ada Benar. tayo ya. Keren. Nah, kalau yang perbedaan yang paling kerasa tuh dari tempat asal, tempat kuliah sama di sini tuh apa tuh? Iya. Karena saya itu orangnya suka pergi kemana-mana ya. Nggak kayak apa SMP, SMA itu masih satu provinsi. Kuliah udah beda, dan sekarang PMM juga bukan beda provinsi lagi tapi beda pulau. ya. Iya. Sangat jauh melanglang Ya, sangat buana. jauh. Di sini menemukan hal-hal yang sangat berbeda dari hal yang konyol seperti klakson gitu. Karena saya ngerasa kayak di sini kok jarang banget kayak klakson gitu. Anteng ya? Iya, anteng, adem banget gitu. Kalau di sana ada lampu merah pun, misalnya ada lampu merah, udah hijau, itu klakson, pasti ada orang yang klakson. Berarti orang itu ngelakson kayaknya tanda-tanda kayak udah hijau nih, itu rusuh, ayo Padahal berangkat. lampunya belum sedetik Iya. ya. Kalau mau nyalip gitu klakson. Kalau di sini kayak klakson itu sendiri kayak di ini nggak sih, kayak mengganggu orang lain ya. Iya. Karena kata dosen saya juga, saya menanyakan itu, oh di sini jarang ada klakson ya katanya. Iya, memang klakson itu di sini memang mengganggu, ngerasain memang mengganggu gitu. Tuh, kemudian di sini apalagi Banjarmasin adalah nama 1000 sungai ya. Di sini adalah di mana-mana kanan kiri belakang depan pasti sungai semua. Dan itu menurut saya memang kayak hal yang paling berkesan, apalagi yang seperti yang tadi disebutkan, kita naik kelotok kemana-mana, kendaraan kelotok, dan kita menemui pasar terapung yang pasar itu adalah di atas sungai gitu kan. Jarang-jarang, kalau di Jawa itu nggak ada kayaknya, ada mungkin nggak tahu di mana gitu. Kalau di sini saya pernah ketemu langsung, dan hewan terlangka yang saya temui yang menjadi ikon Banjarmasin atau Kalimantan sendiri adalah bekantan, yang kita hanya lihat di Google, kita hanya lihat di HP, bahkan ada bonekanya gitu kan. Dan sekarang saya langsung menemui langsung kemarin pakai alat pembesar, alat ini gitu. Teropong. Teropong apa itu. sih? Ya itu deh Iya. pokoknya. Kita lihat langsung Bekantannya secara di itu. mana tuh? Di itu Tahu Pulau nggak? Ceriak itu Oh. kemarin diajak sama dosen modul. Dan yang paling beda adalah kuliner. Di sini kulinernya manis-manis. Manis-manis. Iya. Kalau di Jawa lebih ke Di Jawa pedas. pedas. Iya. Itu Kan? agak kaget nggak lidahnya? Iya, pertama kaget karena nasinya pun beda kan.
ada nasi Jawa, ada nasi Kalimantan. Ya, Kalau nasi Kalimantan itu Bercerai-cerai. bercerai gitu. Kalau nasi Jawa beda lagi gitu kan. rukun mereka berpegangan. Iya, berpegangan. Iya, kalau nasi Jawa. Jadi kayak ngerasa pertama kesini tuh lidah kita lagi adaptasi langsung gitu, karena makanan sini manis-manis itu. Karena saya temui aja kemarin beli ini ya, beli apa namanya? Beli kayak ayam geprek. Beli ayam geprek di kantin. Ayam geprek yang pedes. Tapi rasanya tetap manis gitu, karena memang ciri khas Kalimantan itu manis. Pedesnya gitu. beda level sih Iya, ya. pedesnya beda level. Kalau di sini level, kalau di Jawa level 2 itu level yang pedes banget. Kalau di sini level 2 masih manis gitu kan. Mungkin kayaknya level 5 di sini deh baru Iya, setara. baru setara. Iya. Kalau Mbak Arisa sendiri tuh apa tuh perbedaan antara Jambi atau Padang dengan Kalimantan yang kerasa banget? Yang kerasa mungkin di cuaca sih. Cuaca. Ya, kalau di Padang itu kan ada daerah dingin, ada daerah panas. Kebetulan yang di dekat kampusku itu dekat pantai, ya agak panas gitu, cuman nggak sepanas di sini. Oh, di sini lebih panas Lebih ya. panas lagi. Kaget dong pas sampai sini. Pasti Oh iya sih. benar. Karena iya, jadi saya lupa karena tempat saya kuliah Wonosobo adalah dinamakan, kalau di sini kan kota Seribu Sungai. Kalau Wonosobo tempat saya itu adalah kota di atas awan. Oh ya, kota di Karena atas iya, awan. karena kami itu di cuaca dingin di pergunungan gitu. Jadi di sana ada Dieng namanya. Dieng itu adalah tempat paling tinggi di dataran Wonosobo, dan di situ ada candi, ada gunung khususnya buat pendaki-pendaki, dan di sana memang kayak dingin banget. Pas waktu saya kesini ya panas banget gitu, ngerasa panas banget. Mungkin kalau ada Speechless lah. ya, kalau ada anak-anak PMM yang mungkin dari panas ke panas masih inilah masih bisa adaptasi secara cepat gitu. Kalau saya lama banget, sampai saya tidur di asrama itu udah pakai kipas tetap panas, saya tidur di lantai karena masih kerasa panasnya gitu. Ini udah mau pulang, udah bisa adaptasi belum? Udah sudah Nanti harus adaptasi di tempat awal lagi sih. iya harus dingin lagi ya benar. Kalau sama Padang tuh apa nih persamaan yang dirasa mirip gitu? Yang dirasa mirip apa ya? Budaya barangkali? Budaya kurang lebih sih ya, ada apa bahasanya gitu kan. Bahasa. Satu dua itu ada. Gimana tuh bahasanya. misalnya? Gimana sih? Kayak bahasa Melayu sih kalau kurang lebih, kan di sini campuran ya adanya gitu. Oh, di sini Banjar. Yang bahasa Banjar itu tadi, maksudnya bahasa Banjar sama bahasa Padang itu kurang lebih ada yang sama gitu. Kayak kosakatanya gitu. Kosakata Karena satu atau kayak dua kata gitu. Mungkin Banjar sama Padang sama Jambi juga itu mereka dari bahasa Indonesia nggak sih? Cuman dirubah A I U E. Iya benar. Apa namanya, alunan apa sih? Nada. Nadanya. Iya, nadanya itu. Dan itu kadang mungkin kadang dia kata A tapi maknanya beda gitu. Iya. Dan juga ketemu kayak gitu. Udah bisa belum bahasa Banjar? Sedikit-sedikit sih bisa. Tapi kalau Uluntian. misalnya dengar orang ngomong ngerti. 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 Cepet ya adaptasinya. Iya. Nah, tapi yang bikin bingung tuh kalau misalkan pas lagi ngobrol, kan pernah nih tugas kelompok gitu kan, lagi ngobrol. Jadi nama kita juga pendatang ya, nggak tahu. Mana awal lagi ya? Mana awal, jadi mereka tuh ngobrol tuh cepet banget pakai bahasa Banjar. Aduh, aku ngomong apa ya? Aku diam aja gitu. Ya udah diam aja. Di dalam grup kadang juga udah dibilang gitu, menggunakan bahasa Indonesia ya kak, soalnya nggak paham katanya. Udah cuma berapa menit nanti kembali lagi kayak gitu menggunakan bahasa Banjar. Karena udah Kak. bahasa ibu. Iya. Oh, kalian kan Pak Lurah dan Bu Lurahnya Iya. nih, pasti tahu dong anggotanya berapa, masyarakatnya berapa Iya. nih? Kalau di Banjarmasin itu 62 orang, dan di Banjarbaru itu ada 78 ya. Iya, 78 orang, jadi totalnya 140 orang. Paling jauh itu dari pulau mana? Kalau paling jauh yang di Banjarmasin khususnya dari NTB sih. Oh, ada yang ada. dari NTB. Oh. Ya, itu paling jauh dari apa? Lombok. Ya, dari Lombok. Satu orang. Keluarga paling jauh. Ya, paling jauh itu. Ada juga. Oh, Dari ada. Aceh ada juga. Pas kalian pertama sampai sini, pas masuk kuliah tuh kan ketemu teman-teman baru tuh gimana kesannya sama teman-temannya? Teman-teman ini ya, Yang PMM. kuliah. Teman-teman kuliah Yang- yang di sini. yang di sini. Oh, teman-teman kuliah yang di sini itu dulu pertama sempat bingung. Karena ini siapa ya? Kok tiba-tiba masuk ke kelas gitu. Karena dulu nggak ada perkenalan ke anak hukum secara secara luas gitu. Dan teman-teman juga dulu kayak bingung gitu, ini siapa? Kok banyak, kebetulan anak hukum itu
ada 20 orang lebih. Jadi gerombolan langsung masuk kelas. Kebetulan kan pas waktu berangkat pertama kali kan rame-rame tuh. Pas masuk kelasnya juga rame-rame. Wah, ini siapa? Mungkin pada kaget gitu. Nah, di situ kami dengan teman-teman yang berdekatan gitu, kenalan, kami anak PMM dan lain sebagainya. Dan pertama kali juga ada dosen yang masuk kelas, beliau menggunakan bahasa Banjar. Kami yang baru aja datang, ini orang ngomong apa, ini dosen ngomong apa, nggak ada yang masuk ke ini kami gitu. Paling ada beberapa kosakata yang bahasa Indonesia yang masuk gitu. Dan di situ di akhir pembelajaran kami bilang, instruksi Pak, saya kebetulan dari anak pertukaran mahasiswa MBKM, jadi mohon maaf Pak untuk lain kali bisa menggunakan bahasa Indonesia saja Pak, karena kami tidak paham. Dosennya juga kaget, kalian anak PMM katanya gitu kan. Kok nggak ngomong dari awal gitu kan. Ya gimana mau ngomong, Bapak ngomong terus gitu kan. Masa ya kami harus memotong pembicaraan, kan nggak sopan. Gitu ya? Iya, stop kan nggak sopan gitu kan. Ya. Terus di situ setelah kejadian itu langsung kita ada penyambutan dari khususnya hukum, ada penyambutan dari Bapak Dekan gitu. Belajar hukum sulit, ditambah lagi belajar pakai bahasa Banjar. Iya, bener. Iya, udah mikir pasal juga sulit. Kalau Mbak Arisa gimana teman-temannya? Kalau kami kan PGSD udah ada perbedaan ya masuknya kan. Jadi kalau yang PGSD itu udah pakai alma mater masing-masing gitu pas waktu kuliah. Jadi warnanya beda-beda pasti dari mana nih, apalagi mungkin ada sebagian 1-2 orang anak PMM kayak gini ya katanya gitu, anak PMM ambisinya gini ya gitu. Jadi agak minder sedikit sama mereka lah. Tapi teman-teman welcome nggak? Welcome banget. Alhamdulillah sih. Sampai sekarang kemarin yang perpisahan pun juga, kemana kok nggak ada kabar katanya gitu. Pas perpisahan kemarin kan gitu, kok nggak muncul lagi, kita belum foto lo, kita belum ini katanya gitu pas kemarin waktu perpisahan terakhir itu. Kalau di perkuliahan itu kalian kelasnya dipisah atau dicampur dengan yang lain atau milih sendiri? Oh, bebas ya. Dan milih kebetulan sendiri. kamu 20 orang itu milih kelas yang sama? Ada yang sama, ada yang enggak gitu. Iya. Banyak ya 20 orang di hukum? 20 orang di hukum banyak banget. Karena khususnya saya itu ngambil 5 mata kuliah di sini. Pertama hukum anggaran dan keuangan, hukum viktimologi, tindak pidana mayantara, perasuransian, sama Mahkamah Konstitusi itu. Dan sekarang alhamdulillah udah UAS semua. Tinggal satu viktimologi belum, tanggal 30. Kamu semester berapa? Semester 7 saya di sini. Aslinya? Saya semester 3. Dia naik guys, langsung ini pulang sini skripsi sih. 4, 5, 6 skip. Kalau Mbak Arisa sendiri itu gimana mata kuliah di sini? Mata kuliah sama dengan kampus asal? Kalau yang aku ambil sekarang sih semester 5 ya, di semester 5 alhamdulillah sama sih. Di PT asal sama di sini kurang lebih sama, jadi nggak bermasalah kalian di sana. Nggak kesulitan juga untuk konversi ya? Kemarin sih enggak, cuman kemarin ada gini kan yang dikonversikan 20 SKS ya. Nah kebetulan kemarin sama Kaprodi ditawarin khusus untuk prodi kalian katanya gitu, boleh ngambil 23 SKS tapi yang 3 SKS-nya di PT asal jadi online gitu. Seluruhnya ya 3 SKS itu yang online. Berarti ada mata kuliah di PT asal? Iya, jadi semuanya 23 sih kalau aku. Berarti dari Kak Prodi juga sangat support ya untuk ini Sangat gitu. support banget Sampai itu. memfasilitasi Iya. gitu. Kalau kampus kamu gimana? Kalau kampus saya dulu pas waktu pertama saya bilang ke Kak Prodi, saya mau linjur, nggak apa-apa linjur, yang penting nyambung. Sedangkan kalau pendidikan yang nyambung apa sih ke hukum, kan susah PKN juga. nggak sih dong? PKN itu nyambung, cuman kalau mau konversikan itu mau ke mata Kemana? kuliah apa Iya, gitu, bener, bingung. bener. Jadi udahlah cari aman aja, yang nyambung aja, yang satu ini aja mata kuliah. Ya udahlah terpaksa. Padahal kampus Merdeka itu sendiri kan merdeka artinya kan kita kebebasan gitu kan. Cuman ya kita juga nggak bisa membantah pilihan gitu. sih, daripada ngulang tahun daripada depan. ngulang kan, karena nanti saya juga yang kena gitu. Mendingan saya bener. manut aja lah gitu sama prodi. Mempermudah diri sendiri ya. Iya betul. Terakhir nih, Iya. ada nggak nih pesan moral yang ingin disampaikan ke PMM, ke Universitas Lambang Mangkurat, ke kampus asal, dan ke teman-teman semua deh? Iya. Dari saya dulu ya mungkin ya. Boleh.
yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk khususnya Universitas Lambung Mangkurat, dan ucapan terima kasih saya kepada tim PIC, khususnya Ibu Diani dan tim admin, ada Kak Carmila, ada KIP juga, dan dosen-dosen modul Nusantara, khususnya dosen modul Nusantara saya Ibu Yuanita, dan Kak mentor saya Kak Aul. Saya ucapkan terima kasih banyak, karena tanpa kalian mungkin saya tidak akan bisa beradaptasi secara cepat dengan Kalimantan ini, karena menurut saya ketika di fase di mana di Kalimantan kami sedang merindukan orang tua, kami sedang merindukan kampus asal, kami merindukan teman-teman di PT asal gitu. Di situ kalian berperan sebagai orang tua kami di sini. Jadi kami merasa kayak tidak sendirian gitu. Kami merasa kayak kalian adalah sekaligus teman, bisa dikatakan teman ngobrol, teman bercerita, teman keluh kesah, dan yang paling penting adalah kalian semua adalah orang tua bagi kami di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dari awal kami merepotkan sampai sekarang sudah masa perpisahan, bahkan kami tanggal 11 nanti akan diantarkan oleh kalian semua pulang ke kampung halaman masing-masing. Mungkin entah kapan lagi kita ketemu, mungkin nanti menunggu kami jadi presiden dan menteri dulu ya. Nanti akan kami undang ibu-ibu yang sangat berjasa untuk kami selama kami di Unlam. Itu untuk universitas. Kemudian pesan saya untuk anak-anak ULM, khususnya di anak-anak PMM di ULM, teman-teman semua, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya selaku Bapak Lurah sendiri di sini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika mungkin selama jadi ketua kalian saya kurang baik, kurang berkesan untuk kalian lagi butuh saya kadang sibuk atau saya kadang mager gitu. Saya mohon maaf sekali. Saya pengen sekali ngobrol dengan kalian satu persatu orang-orang, tapi dengan banyaknya 140 saya tidak bisa menjangkau itu semua. Dan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, jangan jangan melewatkan kesempatan ini, karena PMM ini tidak akan kalian dapatkan setelah kalian lulus kuliah. Jadi selagi kalian kuliah, berikan kesempatan ini, lakukan kesempatan ini, dan dapatkan kesempatan ini. Karena PMM ini bukan hanya mengajarkan kalian untuk belajar di kelas saja, tapi PMM ini mengajarkan kalian untuk mengenal budaya yang ada di Indonesia dan menyadarkan kami bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah satu, yaitu Indonesia. Itu, dan teman-teman semua, nanti untuk PMM 3 jangan lupa daftar. Karena ini adalah momen yang paling berkesan, karena ada pepatah mengatakan kan, belajarlah sampai ke negeri Cina katanya kan. Jadi jangan merasa diem aja gitu di zona nyaman kalian, di kampung halaman kalian. Coba keluar di sana, banyak ilmu yang harus kalian raih dan banyak pengalaman yang harus kalian dapatkan. Seperti itu. Mohon maaf nih Pak Lurah, mau nanya, kalau jadi Pak Lurah ada bansos nggak? Aduh, kalau jadi Pak Lurah mungkin buat masyarakat. Aduh, bansos. Pak Lurahnya aja nunggu dana cair, gimana bansos? Ayo kita lanjut ke Bu Lurah. Oke, terima kasih kepada tim PMM ULM, terutama PIC dan semuanya yang tanpa harus saya bisa sebutkan satu persatu nama-namanya. Terima kasih banyak karena semuanya, karena kalian pun kayaknya saya nggak bakal sampai di sini gitu, duduk di sini bersama kalian gitu. Banyak harapan untuk kedepannya, semoga. Jangan nangis, nangis. Untuk ULM sendiri semoga selalu menjadi wadah bagi tempat generasi muda dalam mengembangkan seluruh prestasinya. Aduh, ya Allah, nggak kuat. Aduh, sebenarnya pengen gimana ya, mau pulang tapi sayang di sini gitu. Belum siap berpisah. Iya, siap berpisah. sejujurnya Apalagi dengan seperti teman-teman itu. yang udah akrab banget di asrama itu. Sulit banget.
makasih banyak untuk semua yang berperan dalam hidup aku. Banyak banget pelajaran yang udah dapat aku ambil. Apapun itu, bagi kalian semua yang sering banget ngasih sharing, bu gini bu gitu, saya harus gini, saya harus gitu. Oke, terima kasih banyak. Semoga itu bisa menjadi pengingat bukan cuma untuk aku aja, tapi untuk kita semua. Dan untuk kedepannya jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Itu sangat benar. Jangan pernah takut untuk itu, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ambil itu, apapun hasilnya, apapun bagaimanapun prosesnya, hadapi terus, langkah maju terus. Asik. Nah baik, satu pertanyaan sebelum saya tutup nih. Menurut kalian, apakah ULM sukses menyambut mahasiswa inbound? Satu kata, sangat sukses. Sangat sukses. Sangat Keren buat sukses. ULM. Baik teman-teman, sampai di sini podcast kita hari ini. Namun untuk penutup hari ini saya ingin memintakan kepada rekan saya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Padang atau mana Mbak maunya? Jawa aja sih. Masnya pakai bahasa Jawa, Mbaknya pakai. Kalau ini memang keturunan Jawa. Oh Jawa. Jadi iya kalau ngomong Jawa, ya udah saya Sunda, Anda Jawa. Oke boleh. Ya, deh. ya. Boleh minta tolong untuk closingannya. Oke. Jawa. Teman-teman jangan lupa like, comment, Oh, dan iya. subscribe. Hatur nuhun kasadayana, ngihilap di like, komen, subscribe, ngihilap oge di komen oge, di share nya, mih engke subscribe-na nambah seueur. Hatur nuhun. Sami-sami. Aduh, bingung. Matur suwun. Suwun. Biasanya bahasa Ya nggak apa-apa. Aduh, ya Allah. Nanti kalau nggak ngerti kita kasih subtitle. Jangan lupa. Kayak mana Jangan sih nggak bisa? matur suwun. Ojo lali di like. Oh, iya. Lupa, Tuh. nggak bisa, bahasa Indonesia aja. Oh nggak apa-apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ULM. Apa ULM ULM channel. channel. Jangan lupa Di share. di-share juga ya guys. Iya. Baik teman-teman, itu dia penutupan kita hari ini. Saya selaku host pada hari ini pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.